So we are going to deal with the problem solving. This is type 2 ya in writing IELTS. There are 4 types ya, ada 4 jenis ya. Nanti sih ketika tes itu kebagiannya cuma satu gitu. Cuman kan kita itu diundi ya. Jadi dapat yang tes jenis apa gitu. Otomatis kalau kita dapat jenis problem solving, kalau kita belum belajar kan nanti lama nulisnya. Nah, jadi 4 jenisnya itu semua kita pelajarin. Problem solving type, agree disagree type, discussion and opinion type. Yang keempat itu advantage disadvantage type, tentang keuntungan atau kerugian sesuatu hal ya gitu. Nah, kita hari ini masih dengan writing task tuh yang problem solving type ya. So we have the same type last time ya. For the one that already finished, fungsinya adalah untuk lebih cepat melakukannya, udah tahu strateginya. Oke, jadi kayak tes. Un for the one that not yet understand, yes, at least I'm going to review again that problem solving itu terdiri sama seperti yang lainnya, terdiri dari 4 structure ya. Mau soalnya apapun ya, strukturnya masih ini gitu. Yang first itu hanya introduction-nya, sebutkan isu atau problemnya, terus kasih opening statement gitu. Opening statement itu biasanya sama aja, pakai aja sama, sama contohnya ya gitu. Dia kan artinya di next paragraph saya akan menjelaskan tentang problemnya dan bagaimana menyelesaikan tentang suatu problem gitu. Jadi boleh pakai yang dari contoh yang di bold itu yang dihitamkan ya. Untuk tentang isu sama problemnya kan beda-beda ya. Hari ini aja kalian akan dapat soal berbeda gitu. Tapi kalau structure itu selalu sama yang ada di first paragraph, second paragraph, third paragraph, and fourth paragraph is always the same ya. Second paragraph itu will be problem and solution-nya, first solution, solusi pertama, dan kemudian third paragrafnya second solution, sampai ada hasil dari solusi itu apa sih gitu ya. Dari hasil dari second solution ini apa gitu. Itu intinya. Yang keempat, kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini juga sudah ada. Bagaimana cara memulainya. Misalnya in conclusion. I'm sorry that is not T ya. In conclusion, after several considerations, pakai S, and then to put in a nutshell, itu ciri-ciri yang bisa kita taruh di summary atau kesimpulan. Di conclusion atau kesimpulan. Nah, kesimpulan itu isinya apa? Kesimpulan itu isinya kependekan atau eh, intisari dari paragraf 2 sama 4. Jadi problemnya apa, problem solvingnya apa, keduanya. Kayak gitu. Jadi selalu sama. Untuk structure itu selalu sama ya. Supposed to be in paragraph 1 gitu. Nah, last time we did already ya about the global warming. So today topic is about uh, the cities and town all over the world. There is something in here that I have to. The city and town all over the world has high volume of traffic. Consider that high volume of traffic is a problem. Artinya apa? Mau diartikan di sini. What is the meaning, Miss Velia? Semua kota di seluruh dunia mengalami
Oke. Menganggap, consider is Oh ya, menganggap. menganggap eh, kenaikan kemacetan apa ya? High volume of traffic. Peningkatan Tingginya, tinggi. tingginya kemacetan adalah sebuah masalah. Okay. So I already put as well, yes, in the that. Nah, apa penyebabnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi jawabannya ada di paragraf 2 sama 3, ya. Contoh-contohnya sama. Contoh-contohnya bagaimana present paragraf 1 atau 2 atau 3, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dicari, I will send later on, ya, kalau masih nggak tahu, ya. About this question first, I ask to each one of you. Siapa yang nggak paham dengan questionsnya? Tadi udah dijelasin oleh Miss Velia. Karena tahapan pertama adalah memahami questionsnya dulu. Nggak usah buru-buru jawab. Kenapa? Orang 40 menit kok. Ya, 40 menit itu lama. Ya, yang penting kita secara bertahap, kita akan melakukan ini selama setahun gitu. Yang penting kita menggunakan kata-kata yang ada di kepala kita. Ya. Nah, untuk semua itu gitu, coba kita tanya lagi untuk bantu yang lainnya. If I ask Miss Haya, would you mind translating what is the meaning of writing task to problem solving type the questions above here in your understanding in bahasa Indonesia, ya. Dia case-nya tentang apa? Oh, ini juga belum biru. Oke. Yes, Miss Haya, are you with us, Miss? Yes, Miss. Okay. So, what is exactly the question or the topic of problem solving this one? I'm just asking the translation, ya, Miss. Artinya dalam bahasa Indonesia soalnya ini, bukan jawabannya. Apa sih kota besar dan apa penyebab dan apa tindakan yang bisa diambil untuk mengatasi masalah itu? Jadi problemnya apa? Problemnya apa? Tingginya volume lalu lintas. Ya, tingginya Kemacetan. volume lalu lintas di kota-kota dan di kota besar dan kota, ya, cities and towns. Consider town itu little city, gitu. Oke, jadi itu selalu adalah traffic. Nah, kemudian yang dijelaskan adalah solusi apa yang menyebabkan itu, gitu. Kenapa traffic, gitu. Kenapa macet, gitu. Itu dijelaskan dulu problemnya apa. Misalnya karena banyaknya kendaraan, ya. Terus yang penyebab lainnya lagi, misalnya terlalu padatnya kantor-kantor, secara otomatis jadi traffic karena semua menuju ke kota. Terlalu banyak kantor atau pusat bisnis di kota. Seperti itu. Nah, dari masing-masing itu dicari solusinya. Kalau tadi too many vehicles, ya, terlalu banyak kendaraan, caranya gimana supaya di-reduce, supaya lebih rendah trafiknya. Dan setelah cara tersebut berhasil, apa resultnya? Itu yang ada di paragraf kedua. Paragraf ketiga talking about the second cause, yang tadi misalnya terlalu banyak kantor di satu area atau di city atau town. Nah, mungkin solusinya uh, move the move the uh, atau restricting, membatasi jumlah kantor di suatu wilayah, gitu. Jadi begini pada akhirnya hasilnya begini gitu. Ya. Itu untuk yang
vocabulary-nya already high ya. Kalau yang vocabulary-nya masih terbatas, kosakatanya terbatas gimana? Ini aja. Jadi ambil buku ya. Ambil buku terus dilihat. Ini apa sih kata-katanya? Ada natural resources. Oh, sumber daya alam misalnya gitu. Oke, itu sumber daya alam. I'm giving the wrong ini, the wrong sample of answer ya. So, intinya ya, dari kata-kata yang city, town, traffic, problem itu diputer-puter aja dulu gitu. Sisanya adalah mengandalkan kemampuan sendiri untuk menerjemahkan. Okay, I don't know why I got the wrong slide for the answer. Everyone, if you are ready for this, ya, yang tidak punya kosakata boleh bertanya ya, boleh bertanya, Miss, aku mau bikin ini gitu, gimana caranya? Oke, jadi jangan lihat kamus dulu karena biasanya kata-kata itu berulang. Dan di sini akan menuliskan di sini apa kata yang dibutuhkan kalau itu ditanyakan. Oke, jadi tidak ada yang buka kamus. Kalau buka kamus nanti waktunya habis buka kamus. Oke. Now, any question from each one of you about these questions? Very well. If no, that each one of you got until 8 o'clock to do writing task 2, paragraph 1 until 3. Nggak usah sampai 4 paragraf. You may start now. Kata-kata ya misalnya. For the one that need or town, you know that it is kota ya. Terus world. Nah, consider. Here. Take lintas. Cause. Penyebab. Cause sama because itu different ya. Cause itu penyebab. Kalau because itu karena. Jadi kalau spoken kita bisa bilang cause he is sick karena dia sakit. Tapi kalau dalam written cause itu bukan because ya. Dia noun. Oke? Ada beberapa yang menggunakan cause. Atau misalnya info. Di Inggris itu nggak ada info. Adanya information. Oke? Nah, cause itu bukan because ya. Kalau di writing. Kalau di spoken yes. Dia bisa jadi apa? Karena gitu. But not in writing ya. Kalau in writing karena itu because atau due to saya sinonimnya ya.
Miss Anna, Miss Wulan, Miss Velia, any words that you want me to write on board? You may just ask me. I wanna ask the kepadatan, Miss. The density. Density. Dense population itu padat. Padat penduduk. How about merata, Miss? Spreading equally. Miss Wulan, you don't want to ask me? Nggak mau nanya kosakata yang misalnya mau dipakai? Miss Wulan, are you here? Ya, Miss. Ada kosakata yang mau ditanya nggak? Dalam bahasa Indonesia, nanti I will write in English. Lagi mulai paragraf 1 kan? Nah, tadi Miss Velia nanya, what is spreading equally? Miss Anna asking dense, padat penduduk itu apa? Ada. Itu. Abang nggak? Oh, bagus. Ini nyair aja ya.
Miss mau nanya. Yes, what is your question? Mau nanya apa? Memburuk apa ya, Miss? Getting worse. Ya, thank you. Ini. Kalau menyediakan apa ya, Miss? Prof. Apa? What is it? Menyediakan. Provide. Miss Velia. Miss Wulan nggak tahu harus ngerjain apa. Bisa dijelaskan pakai bahasa Indonesia? Mengerjakan apa? Jadi di paragraf pertama itu kita paraphrase dulu apa ya? Buat kalimatnya itu intinya sama tapi nggak boleh sama 100% di paragraf pertama. Yang penting Ya, ini intinya yang disuruh ngerjain. oh Suruh ngerjain apa? ini nulis dari paragraf 1 sampai 3. Mm-mm. Udah jelas ya ininya apa? Iya, Cara ngelihatnya dari mana, Miss? Apa yang harus ditulis? di structure of essay. Udah ada ya? Di Iya, screen ya? Heeh. iya, Terus kalau soalnya nggak ngerti, udah ada bahasa Indonesianya ya, Miss? iya, ini di kanannya artinya, Iya. arti pertanyaan. Berarti kalau ngelihat ke screen, tahu ya ngapain ya? Iya, Oke. Miss Wulan bisa dengar tugasnya apa? Ya, bisa, Miss. Oke.
Jadi kalau misalnya baru mulai tuh lihat yang kosakata list kosakata itu terus kayak aku pakai ini aja gitu untuk membuat kalimat sederhana aja ya. Dan apa sih yang harus ditulis di paragraf satu? Oh, problemnya, problem dari ini tuh apa? Gitu. Miss, I forget pinggiran kota itu apa, Miss? Suburban Suburban ya, atau outskirt area. outskirt. Mm-mm. Miss Ana, Ana Ya, ya, Miss. bisa tolong bantu Ulan untuk yang harus ditulis apa ya? Caranya gimana pertama? Lihat soalnya Eh, ya. per- ya, pertama apa? In Indonesia, Miss. Miss Ulan dengerin ya. Jadi biar temennya juga ngebantu. Temennya juga sama-sama baru belajar. Ya. Oke, tolong Miss. Oke, pertama baca soalnya dulu, pahami soalnya. Soalnya itu kan eh, kota di seluruh dunia itu menganggap kalau kepadatan lalu lintas itu merupakan sebuah masalah. Nah, lalu apa penyebabnya dan apa solusinya? Kita tulis di paragraf pertama itu adalah pertanyaannya, isu atau problemnya. Lalu dilanjut dengan opening statement yang ada di contoh itu yang warna merah. Terus kita lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua itu adalah solusi dari permasalahan tadi. Solusi, sebutkan dulu masalahnya, kenapa kepadatan lalu lintas itu terjadi, terus apa solusinya. Lalu diberikan kesimpulan dari solusi tersebut. Terus kita lanjut ke paragraf ketiga, sama kayak paragraf kedua, tapi kita kasih solusi yang berbeda. Oke. Makasih Miss Ana. Thank you. Ya, Miss Ulan bisa denger ya di Zoom? Ya, ya, bisa, Miss. Oke. Oh, gitu.
Miss kalau menjangkau apa ya? Reach. Oke, put in ya. Reach. Menjangkau. Sana, I have a question. Kalau kemacetan itu apa? Selain Halo Miss Hana, Miss Nina. Sorry. Yes, Miss. Yes, Miss. Kemacetan. Kalau kemacetan apa? Traffic jam. Traffic jam. JAM. Kalau pengelolaan, Miss, Manajemen ya, tapi in terms of apa? Sentence-nya apa? Traffic management, pengelolaan lalu lintas. ya, pengelolaan lalu lintas kendaraan. Ya, traffic management. It's supposed to be 2 more minutes ya, yang udah harusnya sudah apa? Sudah terbiasa dengan ini ya. Jadi diharapkan coba tulis. Mereka
Miss, kalau banyak dari mereka, Many of them.
Yeah, so everyone that you started at 7:40. Actually, that is until 8:20. You have to submit 4 paragraph ya. Untuk yang sudah, yang memang tinggal mengulang, yang memang merasa sudah bisa membuat, nanti jam 8:20 at 8:20 serahkan ya. Okay? Any more question regarding this problem solving time? No, Miss. Tadinya mau kasih speaking ya. Tapi gini, jadi speaking session itu nanti akan dijelaskan lewat audio. Nah, contohnya kan sudah ada di grup ya, gitu. Karena akan lebih tepat. Kalau sekarang dikasih speaking session, nggak akan kena, karena waktu untuk mengerjakannya memang juga terbatas ya, untuk writing task itu ini. Oke, tapi pengennya ketika liburan ya, yang punya waktu itu lihat grupnya, lihat contohnya, nanti ada audio juga mengenai penjelasannya ya. Oke? Kenapa dikasih speaking session sekarang? Karena kosakata kalian udah lumayan, kalian sudah bisa sampai 4 paragraph ya. Sudah waktunya untuk masuk ke speaking session. Ya. Oke? So at 8:20 submit all everyone ya. Habis itu holiday karena banyak yang ujian. Kita ketemu lagi after 10th of June setelah tanggal 10 ya. Untuk sementara itu lihat terus grupnya ya. Kalau dikasih audio dengarkan gitu. Karena dan kalau dikasih contoh-contoh baca aja gitu ya. Kalian udah dewasa jadi bisa mengandalkan grup untuk mengembangkan sendiri kemampuan kalian di waktu-waktu luang kalian. Oke? Quite understood, Miss Haya, Miss Anna, Miss Amanda, Understood, Miss. Miss Wulan also? Paham ya, Miss Wulan ya? Jadi selesaikan sampai Miss mau nanya, ya. Yes, Miss. maaf memotong. Tadi aku putus-putus. Jadinya yang speaking dikirim ke grup atau nanti aja yang Enggak, Misina kirim ke grup penjelasannya. Kan itu baru contoh tuh. Baru contoh soal sama contoh ininya. Nanti ada penjelasannya. Step-stepnya kayak gimana. Itu yang Misina kirim di audio duluan. Besok kali ya. Besok. Dan hari itu kalian dengerin aja. Ya. Nah, kalau misalnya udah bisa ngerjain, tinggal kirim audionya aja ke Misina Japri. Ya. Oke, Miss. So, have a good rest, everyone. Continue your work until 8:20 and submit. Setelah itu kalau mau diedit, submit lagi. Resubmit, ya. I'm closing the session. Mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, Miss. 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 Permission to leave, everyone. I'm closing the session.